Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Mbok D Sandra Jamin B. Hari ini Mbok D mau cerita kehidupan Mbok D. Jadi Mbok D tidak mukbang, tidak jalan-jalan, tidak bersama suami berondong karena suami kerja ya. Iya guys, Mbok D mau cerita kenapa Mbok D bisa tepar sampai 5 minggu. Dan ini kisah nyata love story-nya Mbok D. Kisah nyata, kisah cinta ya yang dialami mantan janda yaitu Sandra Jamin B guys. Ini di luar itu guys hujan angin tuh montang-manting kayak gitu. Makanya Mbok D itu sebenarnya bisa olahraga keluar. Tapi karena hujan angin jadi Mbok D ada ide menceritakan situasi di saat Mbok D pingsan itu guys ya. Tanggal 7 Maret ya. Tanggal 7 Maret enggak guys, salah. Tanggal 7 Februari ya. Tanggal 7 Februari itu Mbok D kerja karena tanggal 4 Februari itu perayaan fasting ya guys ya. Jadi 1 minggu berikutnya. Mbok D itu menurut penelitian dokter karena darah Mbok D terlalu tinggi, terlalu stres, makanya sampai pingsan gitu ya. Mbok D waktu pingsan itu kan langsung dibawa ke rumah sakit ya guys ya. Di dijemput sama guys, di Indonesia namanya palang merah ya. Aku kurang tahu guys. Di sini namanya Krankenwagen sama Not Arts itu dokter ya. Langsung karena di sini kalau orang pingsan itu memang harus mendatangkan Not Arts ya, karena takutnya serangan jantung atau apa gitu. Jadi mereka dalam jangka waktu 10 menit itu sudah nyampe gitu kan. Mbok D tidak sadar, waktu sadar itu Mbok D sudah di rumah sakit ya guys. Mbok D sudah penuh dengan kabel-kabel dan pas Mbok D bangun itu Mbok D ngelihat ini wajah-wajah perawat dan dokter beberapa gitu ya, karena katanya mereka bangunin Mbok D itu sangat susah sekali. Sudah disetrum nggak bisa bangun, sudah diapain gitu ya, tapi ternyata aku nggak tahu dia menyuntik Mbok D pakai apa, Mbok D lalu bangkit bangun gitu kan, maksudnya sadar gitu. Pas sadar itu kejadiannya jam 8 pagi ya guys ya. Mbok D pingsan itu kurang lebihnya jam 8 kurang seperempat gitu loh. Mbok D itu waktu mau pingsan itu baru ngeh kalau Mbok D masih sempat bercanda sama pembeli-pembeli itu. Mbok D kan kerja di kantin ya guys ya, jualan makanan dan lain-lain gitu. Mbok D sempat bercanda, lalu setelah itu Mbok D tuh ngelihat orang kok pada muter-muter dan Mbok D merasa kayak gelap gitu ya. Setelah itu Mbok D nggak tahu lagi apa yang terjadi. Pokoknya Mbok D jatuh gitu ya, jatuh pingsan. Ya itu tadi di sini palang merah itu kalau dipanggil dalam jangka waktu 10 menit tuh harus nyampe, karena kalau nggak nyampe itu juga ada hukumnya guys ya. Jadi mereka memang sudah peraturannya 10 menit harus nyampe gitu kan. Makanya kan kalau di jalan itu kalau ada palang merah pakai lampu dan membunyikan sirena itu, kalau pengemudi kendaraan tidak memberi jalan dendanya 1.000 euro ya guys ya. 1.000 euro itu, jadi udah gitu SIM-nya dicabut lagi. Jadi palang merah itu sangat penting sekali di sini. Kalau itu sudah di saat kita bikin SIM itu sudah dikasih tahu guys. Jadi kalau ada palang merah, polisi pakai lampu itu dibunyikan suaranya itu, kita semua harus minggir. Maka dari itu kan diharuskan di sini jalan tol itu atau jalan cepat, kalau macet
semua harus ke kanan atau ke kiri. Jadi jalan tengah itu harus di free gitu ya. Jadi semua orang tuh harus minggir kanan atau kiri gitu ya. Jadi tidak boleh di tengah-tengah. Karena ya itu tadi kalau pas kejadian seperti itu tidak dikasih jalan, waduh dendanya mahal guys. Seperti itu ya. Nah jadi oke, Mbok D mau membahas dirinya Mbok D aja, tidak mau membahas mengenai cara mengendarai. Lalu Mbok D sadar itu udah jam 11 siang ya guys ya, pagi lah. Mbok D baru sadar melek, Mbok D tanya Mbok D ada di mana, lalu ada di rumah sakit. Lalu Mbok D ditanya punya penyakit apa, minum obat apa, bla bla bla, pokoknya banyak gitu ya. Tidak ada semuanya. Lalu Mbok D ditanya mau dimasukkan di suatu apa guys, pemeriksaan itu ya. Di dalam kayak kapsul gitu ya guys ya, Mbok D dimasukkan ke situ karena akan dicek semuanya apakah ada gagal otak atau serangan jantung atau apa, semuanya dicek gitu. Tapi sebelum itu dia nanya dulu apakah Mbok D itu takut apa enggak di dalam situ karena kecil ya, sempit gitu maksudnya. Dalam keadaan seperti itu Mbok D jawab dia tidak takut lah apa yang terjadi, Mbok D tidak takut gitu. Oh Mbok D masuk kira-kira nggak lama guys, 3 menit atau 5 menit gitu maksimal ya. Mbok D dikeluarkan lagi. Semuanya dicek dengan sempurna, yaitu ternyata tidak ada gangguan dengan otak, dengan jantung, dan lain-lain, semuanya bagus. Darah semua dicek ya guys ya, itu semuanya memang harus dicek. Karena ditanya akibatnya kenapa kok bisa pingsan gitu kan. Lalu masih dalam pengecekan semuanya ya guys ya, itu sampai kira-kira 2 jam gitu ya, Mbok D jam masih dibawa ke sana kemari, nggak tahu lah darahnya diambil, dikasih infus dan lain-lain. Pokoknya Mbok D dalam perawatan. Tahu kira-kira 1:30 Mbok D baru bisa ngubungin Pak Le, suami. Karena gini guys, ternyata waktu Mbok D di dalam ambulan itu katanya Mbok D sempat sadar, terus ditanya yang bertanggung jawab hidupmu tuh siapa gitu kan. Mbok D jawab tidak ada gitu. Nah makanya ya akhirnya tidak ada yang ditelepon, atau suami maupun anak tidak ada yang ditelepon gitu guys. Nah di sini berlaku guys, apa yang keluar dari mulut kita itu berlaku ya, jadi tidak sembarangan. Lalu Mbok D telepon suamiku, aku cek handiku itu, kalau di sini semua handi kita semua diamankan ya. Jadi Mbok D tanya tasnya Mbok D mana, dari kerjaan itu juga tasnya Mbok D dibawa semuanya ya. Lalu Mbok D ini ngecek, ternyata Pak Ale banyak ngirim di WA mengenai cinta gitu guys ya. Pokoknya Pak Ale itu kerjanya kalau pas istirahat dia ngirim hati, ngirim cinta, ceritanya kangen dan segala macam gitu. Biasanya Mbok D juga balas dengan hati dan senang gitu ya, bercanda. Lalu Mbok D telepon bahwa Mbok D ada di rumah sakit gitu ya. Pak Ale itu sempat emosi guys ya, karena dia bilang mengenai rumah sakit dan kecelakaan itu tidak boleh buat bercanda, kata dia gitu. Lalu Mbok D karena Mbok D sudah bisa ketawa, Mbok D itu ketawa. Bercanda gimana? Aku lagi di rumah sakit kok kamu bilang bercanda gitu ya. Pokoknya kamu jangan bercanda ya, kamu tuh pokok mengenai kayak gitu tidak boleh bercanda. Lalu Mbok D mulai nangis guys, karena Mbok D entah kenapa pokoknya Mbok D itu sangat sedih sekali gitu, kok kejadian itu bisa terjadi sama Mbok D gitu kan. Lalu Pak Alek baru ngeh, kamu nih serius gitu. Iya, rumah sakit mana gitu. Mbok D kasih tahu ini gitu. Lalu dianya yang teriak guys, katanya ini tidak mungkin, tidak. Pokoknya dia marah gitu ya, emosi dan nangis. Lalu sempat juga sih nanya kok bisa gitu kan. Tapi aku nggak mau banyak cerita ya guys ya. Aku cuma bilang kalau kamu ada waktu,
datanglah ke sini gitu. Lalu dia datang guys, 2 jam berikutnya karena jaraknya jauh sekali. Jaraknya tuh pulang pergi 140 ya. Jadi 70 km pergi, 70 km balik. Jadi lumayan jauh karena kebetulan hari itu Pak Le lagi dikirim sama dari kantornya itu ke kantor lainnya guys. Jadi suami harus pulang dulu gitu kan. Lalu 2 jam berikutnya dia datang ke Mbok D, dia juga nangis dan sedih. Lihat Mbok D telanjang, bukan telanjang maksudnya pakai baju rumah sakit ya guys ya. Itu Pak Le ini apa antara percaya dan tidak percaya, dia nangis. Seakhirnya karena rumah sakit di Jerman ini waktu itu lagi penuh guys ya. Kebetulan rumah sakit yang Mbok D masuk itu memang penuh, tidak ada kamar kosong gitu kan. Mbok D di ruang tunggu itu aja seharian ya karena tidak ada kamar kosong. Lalu dokter pun nanya, kamu mau nunggu sampai besok kah di sini karena tidak ada kamar kosong. Lalu aku bilang nggak usah lah karena kalau memang aku boleh pulang ya pulang aja karena kan apa ini bukan sakit yang harus bagaimana ya guys ya. Ini maksudnya darah tinggi, jadi semua itu bisa diatasi dengan minum obat gitu kan. Lalu dokter pun setuju Mbok D pulang ke rumah ya guys ya. Ceritanya singkat, Mbok D pulang ke rumah guys, itu Mbok D masih berangkang karena Mbok D maksudnya naik di tangga situ ya, karena Mbok D tinggalnya di atas kan. Apa kepala masih muter-muter sebenarnya ya. Lalu paginya Mbok D ke dokter dokter yang Mbok D, jadi dokter rumah gitu ya. Di sini tuh di Eropa kebanyakan harus punya namanya house arts ya. House arts itu dokter pribadi. Lalu Mbok D pergi ke dokter pribadi itu langsung cepat langsung dikasih obat penolak, kok penolak. Ini guys apa? Obat untuk melancarkan darah kita supaya sempurna kembali ya. Lalu oke, Mbok D dikasih obat ada 2 macam ya. Jadi untuk pusing yang kepala muter-muter sama untuk peredaran darah. Lalu Mbok D lupa nanya dan mungkin dokter pun masih manusia ya. Dia juga lupa ngasih tahu kalau yang bagian muter-muter itu kalau sudah nggak muter-muter jangan diminum lagi gitu kan. Mbok D tetap aja minum. 1 minggu Mbok D di rumah. Waduh itu Mbok D juga nggak tahan, jantungnya ini apa wader gitu kan. Lalu Mbok D ini guys apa dipanggilin ambulan lagi sama dokternya karena suamiku bilang istriku jantungnya ini apa keder gitu kan. Udah Mbok D bawa rumah sakit lagi. Oh di rumah sakit pun memang tidak ada apa-apain guys karena mereka lihat ini kan apa data-data yang dari rumah sakit 1 minggu yang lalu gitu kan. Cuma Mbok D diimpus sama disuruh menenangkan diri. Jadi Mbok D kasih tip ya guys ya, kalau dalam keadaan seperti itu tidak usah panik, cuma menenangkan diri, tiduran, kepala agak diataskan begitu, terus ya kalau bisa obat ini ya untuk melancarkan supaya darah itu kembali sempurna gitu kan. Kan di situ pertanyaan yang sama di sini kalau masuk rumah sakit langsung ditanya kamu minum obat apa, sakit apa dan bla bla bla. Lalu mereka sudah tahu guys kalau Mbok D masalah dengan darah tinggi gitu kan. Udah Mbok D situ diam, kejadian itu malam guys, jam 2 malam, jam 2 pagi ya. Sampai jam 7 pagi Mbok D dikasih obat, diinfus, terus darahnya kembali sempurna. Oh Mbok D pulang ke rumah guys. Oh iya ceritanya gini, pas Mbok D dipanggilkan ambulan sama ini apa namanya dokter itu ya. Itu Pak Le suamiku tuh sangat kasihan ya guys ya. Dia selalu bilang jangan tinggalkan aku gitu ya. Mbok D itu juga bingung karena Mbok D sendiri juga nggak mau ada masalah seperti ini gitu ya. Lalu Pak Ale itu mulai cerita guys, suamiku ya, mulai cerita katanya hatiku sangat sakit sekali waktu aku lihat kamu. Aku masih bisa jalan guys, dari rumah ini aku turun
bisa jalan karena waktu itu cuma ini aja apa jantungku berdebar-debar, darahku kebetulan tinggi gitu ya sampai 200 gitu kan. Tapi jalan aku bisa guys, aku nggak harus digotong gitu kan. Nah, lalu aku dimasukkan di mobil ambulan itu, langsung dipasang dengan segala macam ya. Diinfus langsung gitu. Terus waktu aku dibawa itu kan suamiku ada di rumah ya guys, bisa lihat dari jendela. Karena setelah aku dikasih obat jam 7 pagi itu guys, dokternya juga bilang, kamu pulang aja ya, karena ini cuma darahmu tinggi. Jadi kalau di rumah aku dikasih tahu seperti itu. Eh, Kalau darah lagi naik atau lagi emosi, maksudnya jantung kita lagi cepet gitu, tenang ya, tenang. Jangan terlalu dikit-dikit rumah sakit gitu kan. Karena kita pun nggak bisa ngapa-ngapain, paling bisa ngasih apa menenangkan gitu kan. Nah itu pun nggak perlu rumah sakit karena rumah sakit lagi penuh gitu kan. Lalu aku pulang ke rumah guys jam 11 ya, dijemput sama suami dari kerjaan. Lalu dia cerita ya guys ya, katanya tadi malam hatiku hancur lebur, katanya untuk melihat kamu dibawa ambulan itu rasanya kayak aku kehilangan kamu gitu ya. Pak Ale itu nangis guys, Pak Ale itu cengeng ya. Jadi ini cintanya Pak Ale itu sangat luar biasa sama Mbok D. Ini Pak Ale itu kerja setiap berapa jam gitu telepon guys. Mesti tanya everything okay atau gimana. Pokoknya kalau ada apa-apa harus ngebel gitu ya. Tapi kan Mbok D itu nggak apa-apa guys. Jadi Mbok D cuma kalau kerja memang belum bisa guys. Jadi Mbok D itu ya kayak gini di rumah, apa layah-layah di sofa, ya ngevlog, nonton TV, nyantai gitu. Apa jangan gerasa gerusu gitu kan. Ini gelap guys, jadi di luar itu apa hujan, angin, terus Mbok D di rumah nggak nyalain lampu. Karena Mbok D nyantai guys ini di sofa. Jadi ini love story-nya Mbok D sama Pak Le ya guys ya, sama suami Brondong. Jadi semuanya itu tidak ada yang mustahil ya guys ya. Cinta itu bukan dibilang cinta buta ya, tetapi itulah kenyataannya. Pak Le itu takut kehilangan Mbok D itu sampai aduh nangis-nangis ya guys ya. Katanya aku baru menikahin kamu 4 tahun, masa kamu mau tinggalkan aku gitu ya. Lalu Mbok D bilang, Mbok D tidak akan meninggalkanmu. Pokoknya Mbok D masih mau hidup bersamamu gitu kan. Kan pasti Tuhan tuh punya rencana, aku dijodohkan sama kamu bukan secara kebetulan, tetapi pasti ada rencana-rencana di balik itu gitu ya. Lalu ya ini guys yang Mbok D mau ceritakan betapa suamiku tuh cintanya sama Mbok D sangat luar biasa, membuat Mbok D tuh makin semangat menghadapi hidup ini gitu guys ya. Dengan akhir kata guys, Mbok D ini di rumah sudah 5 minggu, makanya Mbok D menceritakan kehidupan Mbok D seperti ini. Mudah-mudahan ceritanya Mbok D ini bisa menjadi apa ya guys ya, manfaat gitu ya. Jadi siapa yang di luar sana mungkin punya situasi yang sama kayak Mbok D, jangan kecil hati karena darah tinggi itu bisa dihadapi ya. Cara kita makan harus berubah, harus mengurangi, hidup sehat gitu ya guys ya. Lalu mengenai cinta ya guys ya. Kalau orang sudah dicintai atau mencintai, itu tidak pandang bulu ya guys ya. Mau umur itu, badan, model, semua tidak ada batasnya gitu ya. Kalau kita percaya bahwa kita tidak boleh ya guys ya, sombong tidak boleh, tetapi merendahkan diri pun tidak boleh. Jadi gini ya, kita syukurin aja apa yang ada ya. Ini Mbok D makin semangat hidup karena ya itu tadi Pak Le itu memberikan semangat hidup, cintanya yang menggebu-gebu. Jadi air matanya itu buat Mbok D ini guys bukti cintanya gitu ya.
seorang berondong bule laki-laki bisa menangis gitu ya, menangisi istri yang sedang sakit gitu. Ini yang Mbok dirasakan ya guys ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat ceritanya Mbok D ini. Bukan Mbok D mengada-ngada ya guys, Mbok D ini orang yang rajin bekerja, Mbok D ini orang yang rajin mencintai pekerjaan, tetapi karena situasi tidak mendukung, jadi Mbok D di rumah ini bukan kesenangan guys ya, tetapi Mbok D memang harus banyak istirahat gitu ya. Bukan Mbok D itu orang yang malas, tidak guys. Mbok D memang harus istirahat banyak supaya pulih kembali begitu. Oke, terima kasih guys, sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Mungkin Mbok D akan bikin cerita vlog lagi kenapa, dan ini semuanya ceritanya agak panjang gitu guys ya. Sampai di sini dulu ya guys ya, sehat-sehat selalu dan jangan lupa bahagia, jangan lupa makan, jaga kesehatan guys. I love you full. Dan yang sudah menonton videonya Mbok D mudah-mudahan diberikan rezeki yang berlimpah dan urusannya dilancarkan, diberikan umur yang panjang dengan kesehatan tentunya ya. I love you full guys, bye bye.